Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nazili Rohmat dengan NIM 19030161110 selaku pemakalah dan pemateri yang pertama. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang konsep dasar delegasi. Yang pertama, saya terlebih dahulu akan memaparkan pengertian dari delegasi. Nah, delegasi di sini sangat mempunyai definisi dan pengertian yang bervariasi. Dari beberapa tokoh atau ilmuwan, banyak yang memberikan definisi terhadap delegasi tersebut. Dari banyaknya definisi, dapat ditarik pengertian bahwasanya delegasi itu merupakan suatu proses pengalihan tugas, wewenang atau tanggung jawab dari seorang atasan kepada seorang bawahan. Nah, di sini berarti suatu pimpinan dalam sebuah organisasi atau perkumpulan tertentu itu mempunyai tugas, wewenang atau tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Nah, di samping itu, pimpinan tersebut terkendala kondisi atau apapun yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya. Nah, dengan itu pimpinan tersebut melimpahkan tugasnya kepada bawahannya. Nah, di sini bawahannya tersebut mendapatkan tanggung jawab secara penuh dan kekuasaan dan tugasnya tersebut secara penuh untuk melakukannya dengan baik. Nah, di sini berarti yang mendapatkan otoritas atau kekuasaan terhadap pekerjaan tersebut adalah si bawahannya. Nah, setelah si bawahan tersebut dapat melaksanakan tugasnya, dia dimintai pertanggungjawaban atas hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, di sini dapat diartikan secara singkat bahwasanya delegasi merupakan proses pengalihan pekerjaan kepada orang lain. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari delegasi. Delegasi sendiri sangat bermanfaat bagi terlaksananya sebuah organisasi, karena di sini dapat dibagi tugasnya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan profesionalitas dan proporsionalitas anggotanya masing-masing. Dari manfaatnya itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah dengan delegasi tersendiri, seorang manajer itu dapat mendapatkan hasil yang lebih baik daripada dikerjakan oleh satu orang saja. Manfaat yang kedua, dengan adanya delegasi tersebut, suatu organisasi akan melaksanakan tugasnya secara efisien. Manfaat yang ketiga, dengan membuat delegasi, maka dapat dilihat secara jelas di mana tugas-tugas yang berprioritas lebih tinggi daripada tugas yang lain. Terus manfaat yang selanjutnya adalah dengan adanya delegasi sendiri, para bawahan tersebut dapat belajar dan dapat berkembang terhadap suatu bidang yang dia tekuni. Selanjutnya, langkah-langkah dalam delegasi. Terdapat tiga unsur dalam delegasi. Yang pertama adalah tugas atau responsibility. Yang kedua adalah kekuasaan atau authority, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pertanggungjawaban atau accountability. Nah, dari tiga unsur tersebut dapat ditarik dua langkah dalam pendelegasian. Yang pertama, pada tahap pertama, seorang atasan memberikan tugas atau wewenang kepada seorang bawahan. Dan tahap yang kedua adalah bawahan tersebut setelah mendapatkan tugas dan wewenang, dia dimintai untuk mempertanggungjawabkan atas hasil pekerjaannya tersebut. Nah, sekian dari saya terhadap pemaparannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prasetyo Aji dengan NIM 19030161107 akan memaparkan sedikit tentang materi urgensi delegasi dalam Islam. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak hal terkait pendelegasian tugas dan wewenang. Ada banyak dampak positif yang diperoleh lembaga pendidikan Islam ketika pendelegasian tugas dan wewenang disesuaikan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antara dampak positif itu adalah terselesaikannya pekerjaan dengan cepat dan tepat.
terwujudnya keharmonisan di lingkungan kerja, terciptanya iklim kerja yang sehat, tumbuhnya rasa saling percaya satu sama lain, berjalannya kaderisasi kepemimpinan, diperolehnya hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas, dan yang lebih penting lagi adalah tercapainya hasil yang maksimal dari proses pendidikan Islam itu. Tugas yang wewenang misalnya Al-Quran surat Al-An'am ayat 135 yang mengisyaratkan bahwa di antara persoalan yang penting yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian adalah penyesuaian antara aspek yang didelegasikan dengan fungsi dan keahlian penerima delegasi, seperti tersirat pada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Astagfirullahaladzim. Artinya, katakanlah, hai hambaku, hai kaumku, berbuat sepenuh kemampuanku, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan meraih kemenangan. Quran surat Al-An'am ayat 135. Dalam hal ini Rasulullah banyak mencontohkan pendelegasian wewenang pada para sahabat yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan, keahlian, dan kecerundungannya masing-masing. Semangat pendelegasian ini diawali dengan pendekatan yang lemah lembut, saling pengertian, dan musyawarah di antara mereka. Dalam surat Ali Imran 159 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Pihak yang diberi delegasi mempertanggungjawabkan kerjanya kepada pihak yang memberi delegasi. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Keseimbangan ini akan mewujudkan mekanisme kerja yang sehat dan dapat memotivasi bawahan untuk percaya diri, bekerja lebih baik, kreatif, serta penuh tanggung jawab. Selain itu, pembagian tugas mesti dilakukan secara tepat dengan penempatan sumber daya manusia secara profesional dan profesional. Rasulullah mencontohkannya dalam sebuah riwayat tentang pembangunan masjid di kota Madinah. Diceritakan oleh Talak ibnu Ali Al-Yamami Al-Hanafi bahwa Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang ikut bekerja membangun masjid, yang artinya serahkan urusan pengadunan tanah kepada Al-Yamani, sebab ia adalah orang yang paling ahli di antara kalian dalam membuat adunan tanah. Dalam riwayat lain, Al-Yamami dalam Ahmad 2006 menyatakan, aku mengambil pengukur tanah kemudian mulai mencampurnya, dan kelihatannya Rasulullah sangat tertarik. Pada saat itu juga beliau berkata, biarkanlah Hanafi pengurus tanah, karena itu lebih cermat di bidang tanah dibanding kalian. Sementara itu Baihaqi meriwayatkan tempatkanlah Yamami di bagian pengadunan tanah, karena dalam hal itu
yang lebih baik daripada kalian. Terdapat juga hadis yang mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ata. Artinya, apabila suatu urusan telah diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Tabrani. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa urusan itu harus diserahkan pada ahlinya. Kalau tidak, urusan tersebut akan menjadi tidak bagus, tidak sesuai hasilnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Malintang dengan NIM akhiran 083. Saya sebagai pemakalah ketiga akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang ketiga, yaitu penerapan delegasi dalam manajemen pendidikan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi, salah satunya yakni dalam manajemen pendidikan, ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan. Salah satu dari kewenangan pimpinan yakni melakukan pendelegasian. Berikut ini adalah proses pendelegasian dalam manajemen pendidikan. 1. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk sekarang dan masa depan. Sebelumnya, ini harus telah melakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan. 2. Pengadaan pegawai, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, maka dilakukan rekrutmen anggota. Namun bisa juga diambil dari intern lembaga dengan cara promosi maupun mutasi. 3. Pengangkatan pegawai. Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai yang akan diterima, selanjutnya adalah mengusahakan supaya calon pegawai tersebut menjadi anggota yang sah, yakni dengan pengangkatan pegawai. 4. Pendelegasian. Pendelegasian pegawai dengan memberikan tugas-tugas diusahakan yang kongruensi, yang tinggi antar tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai dengan karakteristik pegawai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.